Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Melania Elva Vegita Putri, mahasiswi pendidikan kimia UI Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 18106070032. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai penurunan tekanan uap. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu penurunan tekanan uap? Ya, jadi penurunan tekanan uap adalah suatu keadaan di mana tekanan uap pelarut akan turun akibat adanya zat terlarut. Percobaan tekanan uap ini teman-teman bisa melakukannya di rumah masing-masing. Alat dan bahannya pun teman-teman bisa menggunakan alat-alat atau bahan yang ada di rumah. Nah, tujuan dari percobaan kali ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh penambahan zat terlarut terhadap tekanan uap larutan. Berikut ini akan saya sebutkan alat-alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada 3 buah gelas, kemudian yang kedua ada 3 buah tutup gelas, selanjutnya ada sendok, ada air, ada cuka, ada garam, ada gelas ukur. Di sini gelas ukurnya saya menggunakan botol bayi untuk mengukur banyaknya air yang akan kita gunakan. Kemudian yang terakhir ada label. Nah, setelah kita mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk percobaan ini, mari kita menuju ke langkah kerjanya. Pertama-tama kita siapkan 3 buah gelas yang sudah diberi label. Label pertama yakni adalah air murni, kemudian kedua air plus garam, yang ketiga adalah air plus cuka. Kemudian ke dalam masing-masing gelas ini akan kita masukkan air sebanyak 120 ml. Setelah kita mengisi masing-masing gelas dengan air, kemudian kita akan menambahkan garam 1 sendok makan ke dalam gelas kedua. Jangan lupa untuk diaduk. Selanjutnya, kita akan menambahkan cuka ke dalam gelas ketiga sebanyak 1 sendok makan juga. Kemudian kita aduk. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu menutup masing-masing gelas dengan tutup gelas yang sudah disediakan tadi. Tunggu sekitar semalaman atau sehari, kemudian kita lihat hasilnya. Early the next morning. Setelah menunggu kurang lebih semalaman, didapatkan hasil bahwa uap air terbanyak ialah uap air yang berada pada gelas yang berisi air murni. Sedangkan pada gelas yang berisi air plus garam, uap airnya sedang, dan pada gelas yang berisi air plus cuka, uap airnya cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan uap air murni itu lebih besar daripada tekanan uap larutan cuka, dan tekanan uap larutan cuka lebih besar dibandingkan tekanan uap larutan garam. Setelah kita mengamati hasil percobaan yang sudah dilakukan, nah, proses apakah sih yang menyebabkan air dapat menempel pada tutup gelas? Jadi, air dapat menempel pada tutup gelas karena proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan ke dalam sebuah wadah tertutup. Kemudian, mengapa ada perbedaan jumlah butiran air yang terdapat pada gelas yang diberi air murni dengan gelas yang diberi garam maupun cuka? Jadi hal ini terjadi karena perbedaan besar gaya tarik-menarik antar molekul pelarut dan zat terlarut.
Gaya tarik-menarik antar molekul zat pelarut air murni lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut, menyebabkan larutan air murni lebih cepat menguap sehingga butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi pada pelarut yang sudah diberi zat terlarut ini lebih besar, menyebabkan air lebih sulit untuk menguap sehingga butiran airnya lebih sedikit. Hal ini terjadi karena molekul zat pelarut dan zat terlarut saling menarik, yang artinya zat terlarut akan menghalangi penguapan zat pelarut. Berikut akan saya sajikan animasi proses penguapan untuk memudahkan teman-teman dalam memahaminya. Di sini terdapat dua gambar, yang keduanya diisi dengan air murni. Akan tetapi, salah satunya nanti akan ditambahkan suatu zat terlarut ke dalamnya. Perhatikan animasi berikut. Pada suatu waktu, air akan menguap, sehingga ada beberapa molekul air yang akan menjadi fasa uapnya, sehingga akan menghasilkan suatu tekanan yang disebut sebagai tekanan uap pelarut murni atau P0. Kemudian yang sebelah kanan saya tambahkan suatu zat terlarut, dan ini kita sebut larutan. Maka pada suatu waktu tertentu molekul air akan mengalami penguapan. Namun ada beberapa molekul air yang tidak berhasil naik menjadi fasa uapnya. Molekul air yang berhasil menjadi uap akan menghasilkan suatu tekanan yang kemudian disebut sebagai tekanan uap larutan atau P. Jika dilihat lebih detailnya, jumlah partikel gas yang terdapat pada pelarut murni lebih banyak dibandingkan dengan jumlah partikel gas yang ada pada larutan. Sehingga ketika dibandingkan nilai tekanannya, maka yang lebih besar adalah tekanan pada pelarut murni. Dari sini dapat disimpulkan bahwa adanya zat terlarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut maka akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap atau yang kita sebut sebagai delta P. Memasuki bagian yang terakhir, jadi dapat disimpulkan bahwa semakin banyak zat terlarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut maka semakin sedikit air yang menguap atau tekanan uapnya akan semakin kecil. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman jangan lupa ya untuk mencobanya di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.